Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang ras naga bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya memutuskan untuk melakukan pemanggilan kepada Raja Biru, dia pun akhirnya langsung menuju ke area lapangan latihan. Dan setelah dia sampai di sana, Toya pun langsung mempersiapkan altar pemanggilan dengan cara menggambar sebuah lingkaran besar. Lalu setelah semua persiapan selesai, Toya pun akhirnya langsung melakukan proses pemanggilan dengan dibantu oleh Kohaku, Sango, Kokuyo, dan juga Kogyoku. Dan perlu diingat, untuk bisa memanggil salah satu dari 4 raja hewan surgawi, maka dibutuhkan energi sihir yang sangat besar. Lalu setelah Toya selesai membaca mantra pemanggilan, akhirnya tiba-tiba muncullah kabut hitam yang sangat pekat. Dan setelah kabut itu menghilang, akhirnya muncullah sosok Raja Biru atau Raja Azur. Dan di sini Toya melihat bahwa ternyata Raja Biru adalah seekor naga yang sangat besar. Dan dia memiliki sisik yang sangat tajam dan juga berwarna biru safir. Bahkan matanya yang hitam pekat langsung memancarkan aura yang sangat kuat. Sedangkan Kogyoku, Sango, dan juga Kokuyo yang melihat kedatangan dari Raja Biru, mereka bertiga pun akhirnya langsung menyapanya dengan sangat santai. Tetapi untuk Kohaku, dia tidak menunjukkan sikap yang ramah, dan malahan Kohaku langsung membuang muka dan tidak mau menatap Raja Biru. Lalu Raja Biru pun langsung membalas sapaan mereka bertiga itu kecuali Kohaku. Bahkan Raja Biru dengan tenang langsung mulai memprovokasi Kohaku dengan bilang bahwa sepertinya ada Raja Putih yang tidak suka dengan kedatangannya. Tetapi hal itu bukanlah masalah baginya, karena hal itu tidak penting untuknya. Kohaku yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Lalu dengan kesal, Kohaku pun bilang kepada Raja Biru bahwa dia harus segera diam, karena dia tidak mau mendengar kata-kata apapun dari kadal kurang ajar seperti Raja Biru. Tetapi Raja Biru tidak peduli dengan hal itu, dan malahan Raja Biru bilang kepada Kohaku, jika Raja Putih tidak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam saja. Dan hal itu membuat Kohaku semakin tambah kesal. Tetapi Toya yang melihat perdebatan antara Kohaku dan juga Raja Biru, dia pun akhirnya langsung menghentikan keributan itu. Dan Toya bilang bahwa mereka berdua harus tetap tenang. Sedangkan Raja Biru yang melihat Kohaku langsung mematuhi perkataan dari Toya. Dia pun dengan tatapan tajam langsung melihat ke arah Toya. Karena Raja Biru sangat tahu bahwa Toya itu pastilah orang yang telah menjadi tuan dari Raja Putih, Raja Hitam, dan juga Raja Merah. Dan dia sangat yakin jika pasti Toya lah yang telah memanggil mereka semua. Lalu setelah itu, Raja Biru pun langsung bertanya kepada Toya, apakah dia adalah orang yang telah memanggil dirinya, dan apa yang dia inginkan. Dan Toya pun langsung mengenalkan dirinya kepada Raja Biru. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya, dan dia adalah raja dari kerajaan Brunhild. Raja Biru yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Raja Biru langsung bilang kepada Toya bahwa di sini dia akhirnya mulai mengerti kenapa Raja Merah mau melayani Toya. Tetapi dia masih sangat bingung kenapa Toya juga dapat menjinakkan Raja Putih dan juga Raja Hitam. Kohaku yang mendengar hal itu, dia pun dengan nada mengejek langsung bilang kepada Raja Biru bahwa laki-laki yang ada di hadapan mereka saat ini, dia telah menjadi tuan mereka, karena dia adalah orang yang sangat kuat. Raja Biru yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena yang dia tahu bahwa mustahil ada manusia yang bisa menjadi tuan dari salah satu 4 raja hewan surgawi. Apalagi di sini Toya berhasil menjadi tuan dari Raja Putih dan juga Raja Hitam, yang sangat terkenal dengan keangkuhan mereka. Sedangkan untuk Raja Merah, dia tidak merasa heran lagi jika Raja Merah mau menjadi bawahan dari manusia, karena Raja Merah memiliki sifat yang sangat lembut dan juga baik. Lalu setelah itu, Raja Biru pun langsung mengeluarkan aura intimidasi yang sangat besar untuk menguji kekuatan dari Toya.
Tetapi ternyata aura intimidasi ini tidak berguna sama sekali di hadapan Toya. Sedangkan Raja Biru yang melihat Toya bisa bertahan dari tekanan auranya, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa Toya adalah manusia pertama yang bisa menahan aura intimidasi miliknya. Tetapi Kohaku lalu bilang kepada Raja Biru bahwa jika Raja Biru mau mencoba kekuatan dari tuannya, maka dia boleh menantangnya secara langsung. Tetapi dia harus ingat jika tuan mereka ini adalah manusia yang bisa menjadi tuan dari Raja Putih, Raja Hitam, dan juga Raja Merah. Dan itu artinya tuan mereka ini sangatlah kuat. Dan Kohaku juga memberitahu Raja Biru bahwa awalnya tujuan dari Tuan Toya ingin melakukan pemanggilan kepada Raja Biru adalah karena Tuan Toya ingin membuat kontrak dengan para naga. Tetapi karena saat ini Raja Biru terlihat sangat sombong, maka dia sangat ingin melihat Raja Biru dipermalukan oleh Tuan Toya. Dan dia juga tidak sabar untuk melihat Raja Biru dikalahkan dengan sangat telak. Raja Biru yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat tertantang. Lalu dia bilang kepada Kohaku bahwa dia juga sangat ingin menguji kekuatan dari Raja Toya. Dan di sini akhirnya telah ditentukan jika pengujian kekuatan ini akan dilakukan dengan cara pertarungan. Tetapi pertarungan ini akan dilakukan di area bukit. Karena Toya khawatir jika pertarungan mereka dilakukan di sini, maka hal itu akan menimbulkan banyak kerusakan. Dan sebelum pertarungan dimulai, Raja Biru pun dengan sangat sombong bilang kepada Toya bahwa Raja Toya tidak perlu khawatir, karena dia hanya ingin menguji kekuatannya saja, dan dia tidak akan melakukan pembunuhan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menanggapinya dengan sangat santai. Lalu Toya pun bertanya kepada Raja Biru, apakah dia yakin jika dia boleh melakukan serangan lebih dulu. Dan Raja Biru pun dengan sangat sombong langsung tertawa. Bahkan dia langsung mempersilahkan Toya untuk menyerang dimanapun dia mau. Lalu setelah pertarungan dimulai, Toya pun langsung menggunakan sihir Axel miliknya dan langsung berpindah dengan sangat cepat ke hadapan Raja Biru. Dan ternyata hal ini membuat Raja Biru sangat terkejut. Tetapi ternyata serangan Toya ini tidak sampai di situ saja. Bahkan Toya langsung menggunakan sihir grafiti untuk menambah berat pada tubuh Raja Biru menjadi berkali-kali lipat. Dan hal ini membuat Raja Biru langsung tergeletak di atas tanah karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu Raja Biru dengan sangat panik langsung bertanya kepada Toya, bagaimana bisa Toya menggunakan sihir bawaan sebanyak ini. Sedangkan Kohaku yang melihat Raja Biru kesulitan untuk menghadapi Toya, dia pun akhirnya langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan Kohaku dengan sangat sombong bilang kepada Raja Biru, jika Raja Biru itu sudah berani meremehkan tuan mereka, dan hal itu adalah hal yang sangat salah. Karena tuan mereka ini adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan dia diberkati dengan sihir yang sangat melimpah. Dan dia juga tidak menyangka jika ternyata Raja Biru itu salah bodoh. Karena dia sampai tidak menyadari sesuatu fakta yang sangat penting. Dan fakta itu adalah alasan kenapa mereka sebagai hewan panggilan bisa terus berada di dunia manusia tanpa perlu kembali. Semua itu adalah karena kekuatan sihir milik tuan mereka, yaitu Tuan Toya. Karena tuan mereka saat ini memiliki sihir yang sangat melimpah dan tidak pernah ada habisnya. Dan karena alasan itulah kenapa Tuan Toya bisa memanggil mereka semua dengan sangat mudah. Raja Biru yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Kohaku itu adalah benar. Karena mustahil hewan panggilan sekuat mereka bisa terus bertahan di dunia manusia. Apalagi saat ini Toya mampu memanggil 4 raja hewan surgawi yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Bahkan untuk memanggil 1 raja hewan surgawi saja sudah sangat mustahil bagi seorang manusia. Lalu dengan sangat gugup, dia pun langsung bertanya kepada Toya, sebenarnya berapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Toya? Tetapi Kohaku dengan sangat sombong bilang kepada Raja Biru bahwa tuan mereka yaitu Tuan Toya memiliki sihir yang tidak terbatas. Bahkan jika ada 100 hewan panggilan sekuat mereka di sini, sihir tuan mereka tidak akan pernah habis ataupun berkurang. Raja Biru yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Sedangkan Kohaku, dia pun terus saja mengejek Raja Biru sambil tertawa terbahak-bahak. Dan karena Raja Biru sangat kesal dengan ejekan Kohaku, dia pun lalu mencoba untuk bangkit kembali. Tetapi Toya langsung menambah beratnya lagi menjadi lebih berat lagi, sehingga Raja Biru langsung tidak berdaya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Raja Biru,
apakah dia telah menyerah. Dan Raja Biru pun dengan sangat sedih langsung menyerah. Lalu dia bilang kepada Toya bahwa dia setuju untuk membuat kontrak dengan Raja Toya. Dan setelah Raja Biru dilepaskan dari sihir gravitasi, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa untuk membuat kontrak mereka, maka Raja Toya harus memberikannya sebuah nama. Toya yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung memberikan sebuah nama yang cocok untuk Raja Biru. Dan mulai saat ini nama Raja Biru adalah Luli. Dan nama Luli dia ambil dari nama sebuah batu biru yang sangat indah, yaitu lapis lazuli. Lalu setelah itu, Toya juga langsung mengucapkan selamat bergabung kepada Luli. Tetapi Toya juga lalu bilang kepada Luli bahwa dia harus berhenti bertengkar dengan Kohaku. Lalu setelah itu, Luli pun langsung berubah ke dalam wujud mini miliknya, yaitu naga biru yang sangat imut. Tetapi setelah itu, dia dan juga Kohaku pun langsung menatap satu sama lain dengan sangat dingin. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Kohaku dan juga Luli, kenapa mereka berdua bisa bermusuhan seperti ini. Dan Luli lalu menjawab bahwa permusuhan ini biasa terjadi antara para wanita. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia pun langsung bertanya kepada mereka apa jenis kelamin mereka. Dan Kohaku pun dengan sangat santai lalu menjawab bahwa mereka semua adalah wanita. Tetapi Sango langsung membantah hal itu, karena di antara mereka semua ada yang laki-laki, dan dia adalah Kokuyo. Dan Toya yang telah mendengar hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Karena sampai saat ini dia awalnya mengira jika Kohaku itu adalah seorang laki-laki. Tetapi di sini Toya pun lalu berpikir, apakah Yumina juga sudah tahu tentang hal ini? Dan dia yakin jika Yumina pasti sudah tahu tentang hal ini, karena dia juga adalah seorang wanita. Sehingga Toya pun akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada Yumina. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.